Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono selaku dosen pengampu manajemen risiko dan rekan-rekan yang berbahagia. Duduk santai di tengah taman, melihat gadis sedang makan. Salam bahagia wahai rekan. Sebelum memulai, mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sakip Wadamano Rizky. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu presentasi sampai selesai. Next. Saya juga ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama Muhammad Birgi Apareji, kemudian Puja Pujawati, dan Gina Maharani. Hadirin yang berbahagia, pernahkah mendengar apa itu risiko properti? Apa saja cakupan risiko properti? Dan kerugian yang dialami serta metode penilaian kerugiannya. Di sini kami akan membawakan suatu tema berjudul risiko kerusakan properti. Selanjutnya, mengenai apa latar belakangnya dan definisinya akan dibahas oleh Saudara Pirgi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari risiko kerusakan properti. Risiko yang terjadi atas properti atau harta benda karena kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Harta benda mencakup banyak kategori, seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, barang dagangan, persediaan bahan baku, atau barang jadi. Nah, dalam asuransi, risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori asuransi umum. Pada dasarnya, setiap perusahaan itu perlu memikirkan risiko, baik risiko dalam bentuk bencana alam maupun yang lainnya yang akan terjadi kepada perusahaannya. Pada prinsipnya, manajemen risiko merupakan upaya mengurangi dampak negatif risiko yang mengakibatkan kerugian pada aset organisasi, baik berupa manusia, material, mesin, hasil produksi maupun finansial. Secara sistematik dilakukan pengendalian potensi bahaya serta risiko dalam proses produksi melalui aktivitas identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko sebagai akibat manifestasi potensi bahaya, penentuan cara pengendalian untuk mencegah atau mengurangi kerugian, penerapan teknologi pengendalian, pemantauan, dan pengkajian selanjutnya. Next. Nah, di sini ada definisi risiko properti, yaitu risiko yang mungkin terjadi atas properti atau harta benda, mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Dalam perusahaan asuransi, risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori asuransi umum, seperti terlihat dari penawaran produk salah satu perusahaan asuransi umum. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pirgi. Benar, Mbak, yang tadi kita sudah bahas latar belakang dan definisi. Kemudian selanjutnya akan dibahas tentang tabel cakupan dan materi berikutnya akan dibahas oleh Saudari Gina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel cakupan asuransi umum dan properti. Pada tabel cakupan asuransi dan umum properti ini terdapat beberapa asuransi. Yang pertama ada asuransi harta benda, yang kedua ada asuransi rekayasa atau engineering insurance, yang ketiga ada asuransi pengangkutan atau marine cargo insurance, yang keempat ada rangka kapal atau marine hull insurance, yang kelima ada asuransi asuransi usaha minyak dan gas bumi atau oil and gas insurance. Yang selanjutnya ada asuransi pesawat atau aviation insurance. Yang selanjutnya ada asuransi satelit atau space insurance. Yang selanjutnya ada asuransi kecelakaan diri atau personal accident insurance. Ada asuransi tanggung gugat juga, liability insurance, dan asuransi uang, money insurance, dan terakhir ada asuransi kebongkaran atau burglary insurance. Pada cakupan ini, cakupan properti ini risiko yang mungkin terjadi atas properti harta benda mencakup banyak seperti kebakaran, banjir, perusakan, dan lainnya. Dalam perusahaan asuransi ini juga terdapat risiko harta benda biasanya masuk ke dalam kategori asuransi. Umumnya seperti terlihat pada tabel tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi harta benda.
Harta benda yang dibicarakan ini mencakup banyak kategori seperti bangunan, perabot rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, barang dagangan, persediaan bahan baku, dan sebagainya. Kategori ini juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada properti real atau bisa disebut dengan tanah, bangunan yang berdiri di atasnya, atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Nah, yang kedua juga ada properti personal atau bisa didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain properti real. Jadi yang nggak dimiliki oleh properti real di properti personal ini ada gitu. Contoh dari personal properti ini ada mobil, pakaian, komputer, uang, dan lainnya. Pada properti personal ini juga terdapat alternatif untuk melihat exposure yang dihadapi oleh harta benda, antara lainnya ada 3. Yang pertama ada sumber fisik yang mencakup kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang menghancurkan harta benda. Yang kedua ada sumber sosial atau yang mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial. Sebagai contoh, ada kerusuhan yang terjadi berakibat perusakan properti. Yang terakhir ada sumber ekonomi yang mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. Sebagai contoh, perubahan model menyebabkan barang stok lama menjadikan kehilangan nilainya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin next selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Puja mengenai identifikasi risiko properti dengan melihat sumbernya. Kepada Saudari Puja, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko properti dengan melihat sumbernya. Yang pertama ada sumber fisik, mencakup antara lain kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Yang kedua ada sumber sosial. Sumber sosial mencakup kejadian yang muncul karena dorongan sosial, sebagai contoh kerusuhan yang terjadi yang berakibat pada perusakan properti. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu sumber ekonomi. Sumber ekonomi mencakup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan, sebagai contoh perubahan model menyebabkan barang stok lama menjadi kehilangan nilainya. Next. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kerugian yang dialami harta benda. Yang pertama ada kerugian langsung. Kerugian langsung ini terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti. Sebagai contoh, suatu kebakaran menghancurkan bangunan yang merupakan kerugian langsung. Kerugian tidak langsung akibat kebakaran tersebut antara lain kegiatan bisnis dan perkantoran terganggu terpaksa. Perusahaan mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun fasilitas perkantoran darurat. Yang kedua ada kerugian tidak langsung. Kerugian tidak langsung bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contohnya, jika karena kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan. Kerugian tersebut akan berhubungan positif dalam jangka waktu perbaikan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, semakin besar kerugiannya dialami perusahaan. Yang ketiga ada elemen waktu. Kerugian tidak dapat bisa jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contoh, jika karena kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan. Kerugian tersebut akan berhubungan positif dengan jangka waktu perbaikan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, semakin besar kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dengan kata lain, besarnya kerugian merupakan fungsi dari waktu. Next. Untuk metode penelitian kerugian aset fisik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai pasar atau harga pasar. Nilai pasar atau harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar. Dalam mekanisme tersebut ada pihak yang ingin menjual dan ada pihak yang ingin membeli. Kekuatan demand atau permintaan dan supply
atau penawaran membentuk harga keseimbangan yang menjadi harga pasar. Penilaian properti real dengan menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip dengan yang pernah diperdagangkan. Harga pasar biasanya mencerminkan biaya kesempatan atau opportunity cost dari aset tersebut. Karena itu teknik dengan menggunakan kesempatan memperoleh pendapatan yang hilang bisa dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada juga namanya replacement cost baru atau harga baru, di mana jika terjadi risiko kerusakan secara langsung, secara berat, misalnya terjadi suatu kebakaran yang membakar suatu gedung, sehingga mau tidak mau risiko tersebut harus mengganti lagi menggunakan barang baru, yaitu harus membuat lagi suatu gedung baru yang telah terjadi kebakaran tersebut. Sehingga kita memerlukan suatu vendor atau suatu konsultan untuk menghitung biaya replacement cost baru atau pembangunan lagi sarana ulang gedung baru. Next. Replacement cost baru dikurang depresiasi. Tentunya kita jika memiliki suatu aset atau memiliki suatu barang, tentunya barang itu mengalami suatu depresiasi, di mana depresiasi tersebut dikarenakan adanya penggunaan atau karena sudah mengalami beberapa penggunaan dan waktu yang lama, sehingga membuat si barang tersebut nilainya itu turun, atau disebut juga biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Next. Nah, di sini kami juga akan membahas suatu studi, yaitu studi kasus mengenai kerugian akibat kebakaran PT Bumi Mekar Hijau atau yang biasa dikenal dengan PT BMH di Oki, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di mana kejadian tersebut, next. Kasus ini bermula ketika adanya kebakaran hutan yang terjadi di PT BMH. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Negeri Palembang. Gugatan ini didasarkan pada aspek kerugian yang ditimbulkan karena kebakaran hutan. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014 sampai 2015 di konsensi PT BMH. PT BMH dianggap telah menyebabkan kerugian lingkungan yang besar, sehingga KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT BMH untuk mengganti kerugian lingkungan sebesar 2,7 triliun dan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,2 triliun. Pemerintah menganggap PT BMH dianggap tidak serius dan lalai dalam mengolah izin yang diberikan, sehingga terjadi kebakaran yang berulang pada tahun 2014 dan 2015 di lokasi yang sama. Next. Dan setelah terjadi tuntutan-tuntutan tersebut, kasus ini masih berlanjut. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menolak gugatan KLHK dan menyatakan bahwa PT BMH tidak terbukti bersalah. Majelis Hakim sepenuhnya menggunakan pendekatan hukum positif sesuai dengan yang diatur dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan tidak menggunakan konsep perbuatan melawan hukum dengan asas tanggung jawab mutual strict liability yang diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada tahun 2016, putusan Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Palembang dengan nomor 51 PDT /2016 PT PLG. Penolak gugatan perdata KLHK terhadap PT BMH. Selanjutnya, setelah dilakukan banding lagi, Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan gugatan banding KLHK untuk sebagian dan PT BMH dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta harus membayar ganti rugi sebesar sekitar 78.502.500.000 rupiah sekitar yang ada di layar berikut. Dan pada 2016 lah putusan itu diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Palembang. Next.
Kesimpulannya, setiap hal di dunia ini pasti memiliki risiko. Dengan ini, perlunya manajemen risiko untuk meminimalisasi kerugian yang akan terjadi. Dengan demikian, manajemen risiko kerusakan properti berarti pendekatan atau pengelolaan akan terjadinya suatu kerusakan pada harta benda yang dimiliki. Seperti quotes yang diberikan oleh Dr. Seuss Adulorak, kecuali ada seorang yang peduli terhadap sesuatu yang kalau maka sesuatu tidak akan baik, sesuatu yang tidak baik tidak akan terjadi. Dr. Seuss Adulorak. Oke, dengan harapan rekan-rekan bisa memahami dengan baik serta terus mendalami materi yang kami sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan. Kami dari kelompok 7 mengenai manajemen risiko kerusakan properti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.